Saudara pemirsa yang kami kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa dulu sebelum kita membahas pelajaran yang penting ini. Bapa di surga, kami memohon kekuatan hikmat daripadamu oleh kuasa Roh yang kudus, agar kami mengerti hal-hal yang kekal, hal-hal yang tersembunyi, untuk kami boleh simak dan kami boleh hidupkan, dan kami boleh mengetahui dengan benar apa kehendak Tuhan pada saat ini, sebelum Engkau datang ke dunia ini menjemput umat. Terima kasih atas janji Roh Kudus-Mu. Ampun segala dosa kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita sudah mempelajari bahwa oleh iman kita menerima pembenaran, jubah kebenaran Kristus yang tak bercacat celah. Namun pada saat orang menerima jubah itu, pada saat yang sama juga diberi kuasa supaya kita dapat bertumbuh dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun, hingga satu saat kita bisa sempurna memantulkan tabiat Yesus Kristus. Namun saudara pemirsa, kita boleh melihat beberapa aspek pertumbuhan yang diminta oleh Tuhan bagi seorang yang sudah memakai jubah kebenaran itu. Salah satunya ialah di sini dalam Kolose 1 ayat 10 berkata, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Roh Nubuat menjelaskan, mereka yang mengaku sudah disucikan, sementara mereka tidak menyelidiki firman Allah, mereka tidak bergumul dengan Allah dalam doa untuk memohon pengertian yang lebih jelas akan kebenaran Alkitab, tidak mengerti apa itu penyucian. Jadi orang sebenarnya tidak ada dalam proses penyucian kalau dia tidak bertumbuh di dalam pengetahuan kebenaran tentang Tuhan. Dia tidak mempunyai keinginan yang sungguh untuk lebih banyak mengetahui tentang hal-hal yang kekal ini. Dia tidak ada dalam proses penyucian. Jadi pengetahuan bertumbuh itu merupakan satu keharusan. Nah, saudara pemirsa, ditekankan di dalam Roh Nubuat tentang apa kita harus bertumbuh, tentang pengetahuan tentang Alkitab ini. Dikatakan di sini di dalam Testimonies to Minister halaman 113. Bila kita sebagai umat yang mengerti akan buku Wahyu, maka akan kelihatan satu kebangunan yang besar terjadi di antara kita. Tentang buku Wahyu merupakan satu buku yang harus dipelajari dengan tertib dan teliti oleh umat Tuhan. Sebab dikatakan dengan mengerti lebih baik buku Wahyu, tak dapat tidak akan terjadi apa? Kebangunan yang besar, kebangunan rohani. Ada apa dalam buku Wahyu? Buku Wahyu itu adalah satu buku yang telah diberikan Tuhan kepada umat untuk diselidiki, karena banyak hal di sana menubuatkan perkara-perkara yang akan terjadi. Hal-hal apa yang akan dialami oleh umat-umat Tuhan sebelum Yesus datang pada kali yang kedua. Buku Wahyu harus kita pelajari. Nah, di dalam memberikan kepastian kemenangan, mengalahkan kemalasan, kita diberikan di sini satu statement. Kemenangan adalah suatu pasti bila mana kita sudah mempunyai penyerahan yang penuh. Jadi membutuhkan penyerahan sepenuhnya. Sehingga dikatakan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, kita dapat bertumbuh. Itu merupakan satu jaminan kepastian bahwa seseorang memiliki Yesus. Dikatakan di sini dengan penuh kegembiraan di tengah-tengah persungutan, di tengah-tengah kesulitan, umat Tuhan tak bisa dibatasi. Maju terus dari waktu ke waktu. Dikatakan day by day, year by year, we shall conquer self. Dari hari ke hari diri ini dikalahkan, karena musuh besar di dalam pertumbuhan adalah diri kita. Dan kita bisa bertumbuh seperti Kristus. Bagaimana Kristus bertumbuh dikatakan di sini? Sebagaimana Kristus menang, itulah satu-satunya cara kita untuk menang. Di mana rahasia kemenangan Kristus? Yesus berdoa kepada Bapanya di surga. Kita pun dapat melakukan hal yang sama. Bila mana tergoda untuk mengatakan yang salah, melakukan hal yang salah, lawanlah setan dan katakan, aku tidak akan menyerahkan kemauanku
kepada pengendalianmu. Aku akan bekerja sama dengan kuasa ilahi melalui kasih karunia. Aku akan menjadi pemenang. Yesus Kristus memberikan kepada kita jaminan kemenangan bila mana kita bergumul dengan sungguh-sungguh dan menyelidiki firman Tuhan. Terutama dalam buku Wahyu dikatakan akan terjadi kebangunan rohani. Sehingga Yudas 1:24 berkata, tiba saatnya umat Tuhan pada satu titik poin dikatakan, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang bawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan. Tiba satu titik poin tujuan kita, Tuhan memberikan kepada kita kemenangan yang sepenuhnya sehingga tidak tersandung lagi. Wah, kemenangan yang sepenuhnya. Dan kemenangan itu dijelaskan kembali dalam 1 Yohanes 3:9 dikatakan bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Kenapa? Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan dia tidak dapat berbuat dosa. Kenapa? Karena ia lahir dari Allah. Wah, saudara pemirsa, tiba waktunya kita lahir dari Allah dengan sempurna, kita tidak berbuat dosa lagi. Kenapa? Karena kuasa ilahi sudah dapat mengendalikan sepenuhnya kehidupan kita. Dan pada waktu itulah disebut orang itu sudah termeterai. Kalau orang sudah termeterai dikatakan meterai itu kita tidak bisa dapat lihat. Tetapi itu kelihatan di dalam settle into the truth. Sudah settle kepada kebenaran. Baik secara intelek atau secara kerohanian. Tidak akan berubah. Tidak akan bergerak. Tidak akan jatuh lagi. Sudah termeterai. Dan sudah bisa dikatakan bila mana itu sudah tiba. Wahyu 7:4 mengatakan, aku melihat dan mendengar. Mereka 144.000 orang sudah dimeterai dari semua keturunan Israel. 144. Ini satu angka yang perlu kita bahas lagi pada pelajaran-pelajaran yang lain nanti. Tetapi saudara, ada satu di sini statement yang perlu kita simak, bahwa kemenangan untuk masa yang kekal, kemenangan terhadap apa? Dikatakan di sini di dalam Counsel to Teacher halaman 20, appetite and passion must be brought under the control of the Holy Spirit. Untuk kapan? Is no end to the warfare, the sight of eternity. Untuk masa yang kekal, selera dan nafsu ditundukkan di dalam kuasa Roh Kudus bagi umat-umat tebusan. Jadi kalau memang untuk masa yang kekal ini bisa ditundukkan di dunia ini sekarang, kita harus sudah dapat menundukkan dengan kuasa Roh Kudus. Di sini ada satu amaran, jangan ada orang yang merasa sombong dan berani mengatakan saya sudah sempurna. Selama setan masih berkuasa di dunia ini, tidak ada seorang manusia mengatakan saya sudah sempurna mengalahkan pencobaan. Selama tubuh kita ini masih tubuh yang fana, dikatakan tidak ada tempat kita untuk mengatakan saya sudah capai, saya sudah cukup, saya sudah sempurna. Tidak ada. Melainkan dikatakan pertumbuhan itu, penyucian itu adalah hasil daripada penurutan as long as life. Selama kita hidup terus ada perjuangan untuk tetap setia kepada Tuhan. Nah, saudara pemirsa, pencapaian ini dikatakan sangat erat hubungannya dengan pola pikir manusia. Sebab di mana dimulai dosa itu? Di mana dimulai? Di dalam pikiran. Dikatakan bila mana pikiran kita sudah didisiplin, adalah disiplin roh, kebersihan hati, kebersihan pikiran yang diperlukan. Pikiran yang bersih dikatakan di dalam buku Roh 2 ini, perlunya pikiran yang bersih jauh-jauh lebih berharga daripada bakat. Pikiran yang bersih jauh-jauh lebih berharga daripada pengetahuan yang gemilang. Pengetahuan boleh sangat tinggi, tapi pikiran juga lebih diutamakan. Pikiran yang bersih, pikiran yang sudah bebas dari segala apa? Pikiran-pikiran yang najis, yang berdosa.
Salah satu poin penekanannya untuk mendapatkan pikiran ini dikatakan di sini, saudara pemirsa, ada hubungannya dengan makanan. Bagaimana hubungan pikiran bersih dengan makanan ini? Council on Diet and Food halaman 55 dikatakan, Tuhan Allah akhirnya tidak memberikan Rohul Kudus kepada siapa? Kepada mereka sudah mengetahui makanan yang menyehatkan, tetapi terus memakan makanan yang melemahkan pikiran dan tubuh. Lama-lama Rohul Kudus ini juga Pak, sedih. Selalu dimakan makanan yang melemahkan tubuh, melemahkan pikiran. Akhirnya gimana? Akhirnya Tuhan Allah tidak memberikan Rohul Kudus. Artinya Rohul Kudus akan meninggalkan orang seperti itu kalau dia tidak bertumbuh di dalam pengendalian selera, tidak bertumbuh di dalam penguasaan, pengendalian nafsu, pengendalian selera. Dikatakan Rohul Kudus lama-lama akan apa? Berduka cita terus menerus. Akhirnya saudara coba kita baca sini. Testimonies to Minister halaman 90. Roh Allah sedang meninggalkan banyak orang dari antara umatnya. Dan pemirsa di sini antara umat sudah menjadi umat, tetapi dalam satu proses akan ditinggalkan Roh Suci. Kenapa? Karena mereka berjalan memasuki jalan-jalan yang rahasia dan gelap. Banyak tidak pernah lagi kembali. Mereka menolak terang. Walaupun terang itu kecil. Katakanlah di dalam soal apa? Selera. Sudah yakin dia selera itu harus dikendalikan, tapi tak pernah dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan selera. Akhirnya Roh Kudus berduka cita. Dan terus menerus berduka cita, katakan Roh Allah meninggalkan mereka. Saudara pemirsa, ini satu amaran yang sangat serius. Dikatakan Rohul Kudus akhirnya dicurahkan kepada siapa? Kepada orang yang benar-benar full obedience to all the commandments of God. Penurutan sepenuhnya kepada apa firman, apa nasihat, apa amaran dari firman Tuhan. Barulah dikatakan Rohul Kudus akan dicurahkan kepada seorang yang full obedience to all the commandments. Jadi tidak boleh ada satu perintah yang kita anggap remeh. Kalau ini tidak terlalu penting. Tidak, saudara pemirsa. Semua nasihat, petunjuk daripada Alkitab dan Roh Nubuat tidak satu pun akan diremehkan. Nah sekarang kalau seseorang itu sudah menang oleh kuasa ilahi tadi, sudah lahir daripada Allah, sudah dapat membenci dosa dan mempunyai pikiran yang bersih, mereka dimeteraikan. Setelah dimeteraikan, maka mereka akan apa? Menerima hujan air. 2 Testimonies Trister halaman 69. Jadi apa sebenarnya yang terpenting sekarang? Sementara menunggu Yesus keluar dari bilik yang maha suci di surga, sementara kita menunggu Yesus datang pada hari kiamat, apa yang perlu kita benar-benar pikirkan sekarang pada masa yang kita anggap ini masa persiapan? Dengarlah saudara apa dikatakan itu. Christian Service 247. Bukan uang, bukan tanah atau jabatan, tetapi mempunyai tabiat seperti Kristuslah yang membukakan pintu gerbang Firdaus bagi kita. Bukan keagungan, bukan pencapaian intelek yang memenangkan mahkota yang kekal bagi kita. Apa yang dibutuhkan sekarang? Kerendahan hati, kelemah lembutan bagi mereka yang telah membuat Allah berkarya dan berterima anugerah. Saudara pemirsa, tabiat merupakan karcis masuk pintu gerbang surga. Tabiat, bukan jabatan, pangkat, pendidikan, sekolah, kefasihan hidup, bisa. Tetapi tabiat seperti Kristus. Apa itu tabiat? Satu standar tabiat saja, tidak dua di standar. Satu standar harus dipenuhi kalau mau masuk pintu gerbang Firdaus. Standar itu dikatakan Allah telah menentukan satu standar tabiat yang bisa masuk surga. Kalau iman bisa berbeda-beda, saudara pemirsa. Pengetahuan berbeda-beda.
umur berbeda-beda, kepintaran berbeda-beda. Tetapi tabiat sama. Harus seperti Yesus. Penuh kerendahan hati. Kelemah lembutan. Watak pembawaan sifat. Harus satu. Sama. Jadi apa persyaratannya supaya segera Yesus datang? Apa yang dibutuhkan? Apakah kita dengan kekuatan sendiri pergi kemana-mana menginjil? Atau dengan banyaknya uang, banyaknya pendeta-pendeta yang sudah tamat dari perguruan tinggi? Apa syaratnya supaya Yesus segera datang? Mari kita simak. Christ of Revelation 6:9. Christ is waiting with longing desire for the manifestation of himself in his church. Kristus sangat rindu untuk memanifestasikan dirinya di dalam gereja. Di dalam gereja. When the character of Christ shall be perfectly reproduced in his people. Bila mana tabiat Kristus sudah dengan sempurna dipantulkan di dalam diri umat-umat Tuhan. Ini sudah pemirsa. Bila tabiat Kristus sudah sempurna dapat dipantulkan di dalam diri umat-umat Tuhan. So, maka apa? Then he will come to claim them as his own. Dia segera datang untuk menerima dan menuntut mereka, inilah milikku. Jadi yang mempercepat dan memperlambat kedatangan Tuhan ya kita-kita ini. Apakah kita sudah sungguh-sungguh bergumul, berjuang untuk memiliki tabiat Kristus? Apa kita sudah membuat apa yang dikatakan Roh Nubuat di sini? Apa kita sudah membuat bahwa pembentukan tabiat adalah merupakan bisnis di atas segala bisnis apapun? Sebab lebih penting dari segala bentuk bisnis dan usaha apapun adalah apa? Pembentukan tabiat. Inilah yang mempercepat kedatangan Tuhan. Saudara pemirsa, bila mana kita sudah pakai jubah kebenaran Kristus, satu-satunya syarat menyelubungi kita supaya kita sempurna seperti Yesus. Sementara kita berjuang untuk terus menjadi orang yang tetap setia. Jangan lupa dikatakan ini hati-hati kepada orang yang mempunyai ekstrim. Orang-orang berpendapat ekstrim dikatakan saya dapati sangat penting untuk mengetahui bahwa saya tetap masih orang berdosa. Walaupun saya tidak melakukan satu pelanggaran yang saya ketahui itu dosa. Bila mana kita sudah menang terhadap semua apa yang kita katakan dosa, tapi kita tetap membutuhkan jubah kebenaran Kristus yang tak bercacat celah. Oleh sebab itu, saudara pemirsa, amaran itu dikatakan Efesus 4:30. Jangan mendukakan Roh Kudus. Karena Roh Kudus inilah memeteraikan kita, membuat kita menjadi pemenang dan sempurna memantulkan tabiat Kristus. Jangan mendukakan Roh Kudus. Apa saja yang mendukakan Roh Kudus? Setiap nasihat firman Tuhan yang kita tahu itu benar dan baik, tetapi kita belum mau mengikutinya. Ini mendukakan Roh Kudus. Sebab satu hal yang terkecil sekalipun, apa yang dituntut oleh Tuhan untuk kita lakukan, kita harus katakan amin. Karena ada Roh Kudus yang menolong Anda dan saya untuk jadi pemenang. Jadi jangan mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus dikatakan memeterin kamu menjelang hari penyelamatan. Kapan hari penyelamatan? Nah, kalau kita belajar nubuatan 2300 dalam Daniel 8:14, sekaranglah sudah dimulai penyelamatan. Akhir 2300 itu 20 Oktober 1844 saat penyelamatan. Pemeriksaan buku-buku catatan surga menetapkan keselamatan bagi orang-orang yang sudah tertulis namanya di dalam buku Al-Hayat. Saudara pemirsa, ternyata orang tertulis dalam buku Al-Hayat tidak semua tetap tertulis di sana. Kalau saja didapati ada dosa yang belum diampuni, nama orang tersebut akan dicoret. Akhirnya dia tidak selamat. Jadi hari penyelamatan sudah dimulai 20 Oktober 1844. Mereka akan diperiksa dalam buku-buku surga. Siapa yang dulu diperiksa? Orang-orang yang sudah mati di dalam Kristus. Jadi oleh sebab itulah saudara dikatakan di dalam penjelasan
buku juru kabar pengharapan halaman 10 dia katakan begini. Pada satu rapat diadakan di Dorchester, Massachusetts tanggal 18 November 1848. Kepadaku telah diberikan suatu pengharapan tentang pemberitaan pekabaran pemeteraian, tentang kewajiban saudara seiman menyebarluaskan terang yang bercahaya di dalam jalan. Sudah 1848 pekabaran pemeteraian. Siapkan dirimu. Sampai sekarang siapkan dirimu. Tinggalkan semua dosa. Kalau Anda sudah memakai jubah kebenaran Kristus, Anda akan diberi kuasa menjadi pemenang dalam Kristus. Selama umur kita hidup, berjuang. Kalau coba kita ingat kembali, bagaimanakah Nuh memberikan amanah kepada manusia yang hidup pada zamannya. Sampai air bah datang. Lalu jelaskan 120 tahun pekabaran pertobatan hingga tiba waktunya tahun 1844 itu. Maka air bah turun pada zaman Nuh. Pada akhirnya mereka yang tidak mau menerima pekabaran Nuh binasa dalam air bah. Nah sekarang pekabaran dimulai 1848. Terimalah kuasa darah Yesus Kristus. Engkau harus jadi pemenang selama umurmu. Nah sekarang kita dipanggil dalam masa persiapan ini. Dikatakan inilah masa persiapan pemeteraian. Roh Nubuat jelaskan pada masa ini setan was trying his every art to hold them where they are. Setan bekerja keras agar tetap umat Tuhan tidak merasa apa-apa, aman-aman saja hingga lewat masa pemeteraian ini, dan kedapatan mereka tidak siap bila mana aniaya besar, krisis akhir dunia ini tiba-tiba muncul di hadapan umat Tuhan. Banyak tidak sedia. Kenapa tidak sedia? Karena mereka tidak mempunyai persiapan sekarang untuk hidup mengadakan penyerahan sepenuhnya kepada bisikan dan tuntunan Roh Kudus tersebut. Dikatakan ini, now is the sealing time. Sekaranglah waktu masa pemeteraian. Tetapi I saw some who were not standing stiffly. Saya melihat banyak orang umat Tuhan tidak standing stiffly, tidak berdiri kokoh kepada present truth, tidak berdiri teguh kepada kebenaran masa kini, kebenaran masa pemeteraian. Tinggalkan semua dosa, ikuti semua petunjuk apa yang dikatakan Tuhan dalam Alkitab dan Roh Nubuat. Dan pemirsa, ujian kita di hadapan Tuhan dikatakan different test. Jadi ujian bagi umat Tuhan 100-200 tahun yang lalu tidak sama dengan ujian umat Tuhan sekarang ini. Beda. Not a test to people of generation far back. Jadi kita diminta sekarang mengikuti semua petunjuk kebenaran masa kini. Namun di dalam panjang sabar Tuhan, masa pemeteraian ini di dalam panjang sabar Tuhan tertunda. Pekerjaan Tuhan dihalang-halangi. Waktu pemeteraian itu pun sudah ditangguhkan. Banyak orang belum mendengar kebenaran ini. Tetapi mereka diberikan Tuhan waktu, diberikan Tuhan kesempatan agar mereka mendengar pekabaran itu supaya bertobat. Saudara pemirsa, disinilah banyak orang salah merasakan mana kedatangan Tuhan dari dulu sampai sekarang begini-begini aja. Jangan lupa bahwa rencana Tuhan bagi Anda dan saya dan bagi semua orang kalau boleh jangan ada yang binasa. Semua selamat datang kepada pertobatan. Inilah maka Tuhan menunda-nunda. Tetapi penundaan akan selesai habis bila mana Roh Kudus katakan mereka sudah benar-benar membelakangi Tuhan. Maka tiba waktunya Roh Kudus akan meninggalkan mereka. Dan pemirsa, inilah pelajaran kita tentang persiapan sekarang. Dan ternyata tidak banyak orang yang akhirnya lulus dalam ujian terakhir. Kenapa? Karena tidak membuat persiapan yang benar-benar. Pelajaran berikutnya kita akan melihat pemeteraian
bagi orang-orang yang sudah benar-benar membuat usaha sepenuh kekuatan yang ada, akhirnya mereka diberi Tuhan apa? Kemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan ingatan kepada umat-Mu sekarang ini adalah masa yang penuh rasa damai bagi beberapa orang. Ternyata inilah masa pemeteraian, mempersiapkan kami untuk dapat teguh berdiri menghadapi krisis akhir dunia ini. Masa pemeteraian ini kami tidak boleh melalaikan satu pun amaran nasihat daripada Tuhan, tetapi kami harus bergantung dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Akhirnya kami menjadi pemenang karena benar-benar kami lahir daripada ilahi. Oleh kuasa Roh Kudus kami jadi pemenang dan dimeteraikan. Dan bila mana kami sudah menjadi pemenang, Tuhan akan memberikan kepada kami hujan akhir, menyanggupkan kami menyelesaikan pekerjaan Tuhan di atas bumi ini dengan kecepatan halilintar. Itu yang Tuhan katakan. Marilah Tuhan tolong kami supaya kami benar-benar sekarang memeriksai apa hidup kami, kebiasaan-kebiasaan yang kecil yang masih bertentangan dengan firman dan kehendak Tuhan. Kami bisa singkirkan, kami bisa menjadi pemenang sepenuhnya. Tuhan, tolonglah supaya kami sadar keberadaan kami saat ini tidak lain adalah bisnis kami adalah pembentukan tabiat seperti Kristus. Dengarlah seruan kami Tuhan, yang berkati semua pemirsa supaya kami benar-benar menyadari harus kebergantungan kepada Roh Kuduslah satu-satunya supaya kami akhirnya bisa menjadi pemenang dalam Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan yang selalu mendengar doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.